Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang ujian CPNS untuk tahun 2025. Yang pertama kita bahas adalah masalah penalaran analitis sesuai dengan FR tahun 2024 oleh Kementerian PAN RB Part 1. Nomor 1. Di sebuah perpustakaan terdapat 4 orang yang sedang duduk membaca, yaitu Fajar, Gita, Hadi, dan Intan. 2 orang yang membaca buku fiksi duduk bersebelahan. Fajar dan Intan duduk bersebelahan. Jika yang membaca buku fiksi adalah Intan dan Gita, maka susunan penduduk yang mungkin adalah A. Fajar, Gita, Intan, Hadi, B. Hadi, Gita, Fajar, Intan, C. Gita, Fajar, Intan, Hadi, D. Hadi, Fajar, Intan, Gita, E. Fajar, Hadi, Intan, Gita. Kita lihat jawaban. Ini adalah jawaban yang ini adalah trik ya. Jadi tinggal kita lihat dengan melakukan 2 buah perbandingan saja, kita bisa menentukan yang mana benar dan yang salah. Yang pertama adalah kita lihat pilihannya dulu. Pertama, di sini kita lihat keterangan bahwa Fajar dan Intan duduk bersebelahan. Kita carilah Fajar dan Intan yang berdekatan. Yang tidak berdekatan berarti salah. Fajar dan Intan, Hadi, Intannya dan Fajar tidak berdekatan. Kemudian ini Intan dan Fajar tidak berdekatan. Kalau yang lainnya ini Fajar Intan berdekatan, Fajar Intan berdekatan, Fajar Intan berdekatan. Ya, jadi yang salah adalah A dari pandangan pertama atau keterangan pertama ya, Fajar dan Intan duduk bersebelahan. Nah, kemudian jika yang membaca buku fiksi adalah Intan dan Gita, Intan dan Gita, maka kita cari lagi Intan dan Gita yang dekat. Yang dekat Intan dan Gita berarti B-nya di sini salah. Kemudian Intan dan Gita dekat ini, Intan dan Gita ini berbeda, berarti C-nya salah. Otomatis yang benar adalah bahagian D. Nah, jadi kita tadi Intan dan Gita. Yang pertama tadi Fajar dan Intan duduk bersebelahan. Yang ini Fajar Intannya tidak bersebelahan. Kemudian ini Fajar dan Intannya tidak bersebelahan, berarti salah. A dan E-nya salah. Kemudian lainnya kan Fajar Intannya berdekatan. Fajar Intan berdekatan. Itu pilihan B, C, D berdekatan Fajar Intannya. Kemudian keterangan kedua adalah Intan dan Gita. Kita carilah Intan dan Gita. Nah, yang tidak sama, yang tidak berdekatan Intan dan Gita itu pada bagian B. Dan tadi juga yang tidak berdekatan dengan Intan dan Gita adalah bagian C. Jadi otomatis yang benar itu adalah bagian D ya. Kemudian kalau tidak paham cara seperti ini secara langsung, ya kita lihat cara selanjutnya ya. Dengan cara seperti ini, kita lihat dulu kembali soalnya. Fajar, Intan, Gita, Hadi. Jadi sengaja saya warnai ini supaya lebih cepat memahami ya, dan lebih cepat melihat bentuknya di mana dan tempatnya di mana. Jadi sama saja dengan yang depan tadi. Kemudian kita lihat keterangannya di Fajar, sengaja warna merah. Gita, Hadi, Intan ya, jadi biru, hijau, dan warna coklat. Selanjutnya yang pertama kita lihat Fajar dan Intan duduk bersebelahan ya, berarti harus begini. Dia bersebelahan. Kemudian ada lagi, selanjutnya adalah ini sudah benar ya. Selanjutnya adalah Intan dan Gita. Berarti Intan dan Gita ini duduk bersebelahan, jelas ya. Intan dan Gita duduk bersebelahan. Tidak mungkin dia di depan Fajar ya, karena Intan dan Gita itu duduk bersebelahan. Nah, jadi seperti ini. Jadi Fajar, Gita, dan Intan sudah jelas ada. Berarti Intan dan Gita juga di sini sudah benar. Selanjutnya penempatan Hadi ini kemana? Apakah depan Fajar atau di belakangnya Gita? Kita lihat. Jadi ini sama ya di atas. Ya, berarti kalau kita tempatkan Hadi bisa ke sini depan, dan di sini bisa ke depan Fajar. Jadi logikanya seperti itu. Jadi saya ulangi kembali. Fajar dan Intan jelas ya. Jadi kita tulis Fajar dan Intan berdekatan. Saya warnai ya dengan warna merah dan warna coklat. Kemudian Intan dan Gita duduk berdekatan, maka Intan di sini dan Gita duduk berdekatan. Sama. Jadi saya sengaja buat 2 seperti ini modelnya supaya kita lihat apakah Hadi di belakang atau di depan. Nah, dari sini ada 2, Hadi di belakang atau di depan. Nah, pada jawabannya itu ternyata yang ada itu adalah pada bagian
tadi panggilan benarnya adalah Hadi, Fajar, Intan, dan Gita. Itu yang benar. Jadi jawabannya yang benar adalah bagian D, Hadi, Fajar, Intan, dan Gita. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Jadi bagi yang tadi tidak tahu bagian depannya ya, yang langsung, kalau tidak tahu maka kita mencoba dengan cara menggambar, karena biasanya kalau digambar mudah kita pahami. Kemudian nomor yang kedua, gedung A lebih tinggi dari gedung B, menara Pisa pada masa lampau lebih tinggi daripada gedung C, gedung D lebih pendek daripada gedung C. Tidak ada gedung yang memiliki ketinggian yang sama. Jika menara Pisa masa lampau lebih tinggi daripada gedung A, maka pernyataan benar adalah A, gedung C lebih tinggi daripada gedung A, B, gedung D lebih tinggi daripada gedung B, C, menara Pisa masa lampau lebih tinggi pada gedung D, gedung A lebih tinggi daripada menara Pisa pada masa lampau, dan E, gedung B adalah gedung tertinggi. Nah, jadi kita jawab. Kita ambil ini, gedung A lebih tinggi gedung B, kemudian menara Pisa pada lampau juga lebih tinggi gedung C, dan seterusnya keterangan-keterangan yang ada pada soal. Nah, ini gedung A lebih tinggi daripada gedung B, kita anggap yang lebih besar itu sebagai lebih tinggi. Tanda ini artinya lebih tinggi ya. Kemudian menara Pisa lebih tinggi daripada ini, berarti Pisa lebih besar daripada C. Kemudian gedung D lebih pendek dari C, berarti C lebih besar daripada D. Kemudian tidak ada gedung yang memiliki simbol yang sama, jelas kita tidak bisa memberikan simbol ya. Jadi yang jelas kita tahu tidak ada yang sama. Kemudian jika menara Pisa masa lampau lebih tinggi dari gedung A, berarti Pisa lebih tinggi dari gedung A. Maka pernyataan benarnya itu kita bisa lihat A jelas lebih tinggi dari B. Kita lihat A lebih B, maka kita cari yang ada B-nya ya. Kemudian Pisa lebih tinggi dari A. Yang ini kan Pisa lebih tinggi dari A. Nah, berarti secara otomatis Pisa itu lebih tinggi daripada A, lebih tinggi daripada B, atau bisa dikatakan Pisa itu lebih tinggi dari B. Selanjutnya kita lihat C lebih tinggi daripada D. Kemudian kita lihat lagi Pisa itu lebih tinggi dari C, yang dari bagian sini ya. Otomatis Pisa itu lebih tinggi daripada C, juga daripada D, atau Pisa lebih tinggi daripada D. Jadi di sini Pisa lebih tinggi daripada B, Pisa lebih tinggi daripada D. Itu yang menjadi keterangan terakhir yang bisa kita dapatkan, atau informasi terakhir yang kita bisa dapatkan. Nah, kemudian kita lihat pilihannya. Gedung C lebih tinggi daripada gedung A. Tidak jelas. Tidak ada informasi tentang itu, berarti itu salah. Gedung D lebih tinggi daripada gedung B. Tidak ada juga informasi, karena tidak ada hubungan atau tidak ada informasi antara A, C, D ataukah B dengan C, D ya. Yang ada itu A dengan B, yang ada itu C dengan D. Berarti yang memiliki model seperti itu berarti juga salah. Selanjutnya, menara Pisa pada lampau lebih tinggi daripada D. Menara Pisa pada masa lampau daripada D, jelas. Berarti ini benar. Jadi kita benarkan dulu ya. Itu kita tidak tandai saja. Gedung D ini, gedung A lebih tinggi daripada menara Pisa, jelas salah ya. Ini jelas A tadi dikatakan Pisa lebih tinggi daripada A, jadi ini jelas salah. Gedung B adalah gedung tertinggi, jelas salah, karena B itu A saja lebih tinggi daripada B, mana Pisa lebih tinggi lagi daripada B. Jadi bagian E juga salah. Jadi yang tadi kita benarkan ini adalah jawaban yang benar. Jelas sekali di sini ya. Suka dengan videonya? Like dong. Dengan mudah kita bisa menjawabnya dengan cara mengambil informasi, kemudian menghubungkan informasi-informasi itu. Dari hubungan informasi itu kita dapatkan sebuah kesimpulan. Nah, itu maksudnya ya. Hanya A lebih besar daripada B, Pisa lebih besar daripada A, berarti kita ambil kesimpulan terakhir bahwa Pisa itu pasti lebih besar daripada A dan pasti lebih besar daripada B. Begitu juga C lebih besar daripada D, Pisa lebih besar daripada C, berarti Pisa itu lebih besar daripada C dan lebih besar daripada D. Ya begitu, untuk mengambil informasi yang ada. Jadi jawaban yang benar adalah bagian C, menara Pisa masa lampau lebih tinggi daripada gedung D. Kemudian untuk nomor yang ketiga, 5 atlet Adi, Budi, Chandra, Doni, dan Eko berlatih di pusat pelatihan. Masing-masing memiliki jadwal latihan berbeda. Adi selalu mulai pelatihan awal atau akhir. Pada suatu hari terjadi urutan latihan sebagai berikut. Doni selalu berlatih lebih daripada Eko. Chandra selalu berlatih lebih dulu daripada Budi. Selanjutnya, jika Chandra berlatih di urutan keempat, siapakah yang berlatih di urutan kedua? Apakah Andi, apakah Budi, apakah Chandra, ataukah Doni, ataukah Eko? Kita jawab.
Kita panggil informasinya kembali ya, yang menjadi acuan. Kemudian kita buat kotak ya, biasanya kalau gambar seperti ini mudah dipahami ya. Andi, Budi, Chandra, Doni, dan Eko. Selanjutnya yang pertama itu adalah kita urutkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang bisa kita ambil itu yang ada Doni dan Eko ya. Di sini dikatakan Doni selalu lebih dulu daripada Eko, jadi kita tempatkan Doni depan Eko. Kemudian Chandra selalu berlatih lebih dulu daripada Budi, berarti Chandra dan Budi depan sini ya, Chandra lebih depan daripada Budi. Selanjutnya jika Chandra berlatih di urutan keempat, berarti di sini ya, urutan keempat jelas Chandra berlatih keempat, maka jelas pasti Budi itu di urutan kelima. Nah dari sini jelas urutan 2, 3 nya belum kita lihat ya, Chandra berlatih. Nah kemudian siapa yang urutan kedua, karena yang lain tidak ada jelas. Tadi katakan Andi itu kalau bukan pertama dia terakhir. Nah di sini dia tidak mungkin terakhir, maka pasti Andi di urutan pertama. Di sini Andi di urutan pertama jelas, karena Andi di urutan pertama, maka Doni dan Eko pasti urutan kedua dan ketiga. Maka di sini katakan siapa urutan kedua, jelas adalah Doni ya. Jadi saya ulangi, kita buat dulu Andi, Budi, Chandra, Doni, dan Eko seperti ini. Yang pertama adalah kan tadi Chandra selalu berlatih pada dulu daripada Budi ya, bukan yang pertama tadi. Doni selalu berlatih daripada Eko, berarti Doni di depan Eko. Kemudian Chandra selalu berlatih dahulu daripada Budi, berarti Chandra di depan Budi. Dan di sini ada dikatakan bahwa Chandra berlatih urutan keempat. Jelas di sini Chandra berlatih keempat, maka otomatis urutan kelima adalah Budi. Jelas ya? Ya. Selanjutnya dikatakan tadi bahwa Andi itu kalau bukan di urutan pertama, dia di urutan terakhir ya. Nah ini dikatakan Andi selalu memulai latihan paling awal atau paling akhir, maka jelas Andi di urutan pertama. Maka di urutan kedua itu pasti dari pasangannya Doni dan Eko. Nah, maka Doni di nomor 2 dan Eko di nomor 3. Kan ditanyakan di sini siapa yang berlatih urutan kedua, jelas di sini adalah Doni. Sehingga jawaban yang benarnya itu adalah D, Doni. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Keberhasilan bukan tentang seberapa cepat kamu mencapainya, tetapi seberapa konsisten kamu berjuang dan tetap berfokus pada tujuanmu. Nonem Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.